Saya lanjutkan ya. Ya mohon maaf, sinyalnya memang lemah jadi putus-putus ya. Tapi dikit lagi akan selesai. Ya, sedikit diulang ya. Carilah guru yang benar-benar kamil mukamil, sempurna lagi dan bisa menyempurnakan. Yang tidak hanya pandai berbicara tentang teori ketuhanan, tetapi juga ahli di dalam praktek bertauhid. Ya, praktek bertauhid. Ya, tauhid itu untuk dipraktekkan, bukan untuk wawasan. Bagaimana menteorikan tentang yang gaib? Kan sulit ya. Bahkan ya tidak ada referensi. Kita contoh menteorikan tentang angin gitu kan. Bagaimana menteorikan angin atau udara atau atom, subatom, ya, ya maka apa itu masih bisa ditangkap oleh panca indera kita seperti udara atau angin tadi oleh kulit kita. Ya bagaimana menteorikan tentang sang maha gaib? Ya, tapi seluruh teorinya itu bersifat eh, kisi-kisi ya. Ibaratnya seperti Google Map gitu. Kita menuju sana itu, menuju Allah ya tidak nyasar. Nah, seperti itu. Ya seluruh petunjuk teori tentang Sang Maha Gaib ini ya dari dia sendiri melalui para kekasihnya di dalam kitab-kitabnya. Ya, terakhir adalah mukjizat terbesar ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi itu sifatnya hanya kisi-kisi atau kias-kias. Nah, untuk sampai kepada dimensinya, nggak ada lain, nggak ada bukan, praktek gitu, membuktikan secara empiris. Makanya di dalam Quran pun disebutkan udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh jasmani dan ruhani. Nah, ruhani kita pun gaib. Nah, dan ruh kita itu bagian dari unsur Allah sendiri. Sebagaimana ketika diciptakan ya aku tiupkan sebagian ruhku. Ya seperti itu ya. Jadi memang benar tulisan ini atau perkataan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Harus praktek dalam bertauhid. Ya, teori penting, tapi yang utama, yang terpenting adalah prakteknya. Ibarat kita berjalan ke tempat yang kita belum tahu, pakai Google Map penting, tapi yang penting itu ya berjalannya. Itu. Ya, baik saya lanjutkan ya. Nah, tujuan dari praktek bertauhid itu adalah dapat mengenalkan Anda kepada Allah yang Maha Gaib. Ya, benar kan? Yang Maha Gaib. Sehingga Anda dapat beribadah secara khusyuk karena Anda telah mengenal Tuhan yang Anda sembah. Ya, bisa kita bayangkan misalkan seorang budak di hadapan tuannya. Ya, itu dia nggak punya hak apa-apa selain mengabdi. Atau ya kalau zaman sekarang ya seperti kita di hadapan presiden misalkan begitu kan.
Tentu jangan sampai tingkah laku kita, perkataan kita, ah, itu salah. Jadi sangat fokus benar, ya, khusyuk gitu. Terlebih kepada Sang Maha Segalanya, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ah, dialah yang ada, kitanya nggak ada, gitu. Jadi sebagai makhluk, khusyuk itu ada rasa yang benar-benar intim dalam makna yang dalam sekali ya, nyaman yang tak bisa dibayangkan, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata seperti itu. Khusyuk setelah kenal ya. Ya seperti itu, saya lanjutkan ya. Abu Athaillah As-Sakandari dalam Lataiful Minan berkata, nama kitab ya Lataiful Minan ya. Engkau tidak akan kekurangan mursyid yang dapat menunjukkanmu ke jalan Allah. Tapi yang sulit bagimu adalah mewujudkan kesungguhan dalam mencari mereka. Oh, benar sekali perkataan Abu Athaillah As-Sakandari. Gitu. Berbagai macam faktor ya menyebabkan orang tidak mencari mursyid ya. Ada yang salah paham tentang literasi mursyid. Ada yang menganggap hanya sunnah saja. Ada yang menganggap lebih mapan dibanding sang mursyid dalam keilmuan, wawasan, atau lain sebagainya. Ada yang merasa gengsi, ada yang merasa ya bermacam-macam. Ya, ya seperti itu ya. Ya makanya ulama-ulama besar dalam ketauhidan ini atau sufi ya, mereka di awal-awal berguru, mereka dalam berguru pada seorang mursyid ya benar-benar membenamkan, meluluh lantakkan seluruh latar belakang mereka, walaupun sehebat, sealim apapun. Itu sangat luar biasa ya. Ya, tidak lain tidak bukan, memang kalau kata guru saya tuh, nafsu itu hanya tunduk kepada dua keadaan, terpaksa atau dipaksa. Ya, suka nggak suka, walaupun kita sangat tidak suka, tapi kita tahu ini yang terbaik, mau nggak mau harus kita lakoni. Ini bukan tentang enak atau tidak enak ya. Ya seperti itu gambarannya. Baik, ini sudah selesai petunjuk tentang mursyid atau guru ruhani dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah ya. Ah, semoga kita semua berlapang dada untuk bisa berguru kepada seorang yang sudah kamil mukamil, dipertemukan dengan orang yang sudah di makom kamil mukamil khalis muflisin ya. Dialah pewaris Nabi yang sebenarnya. Dan itu hanya ada satu di setiap zaman. Ya,
Dan itu bisa dibuktikan dengan silsilah ya. Hanya satu yang ditaruh di dalam silsilah itu. Ya, demikian ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam bahagia. Jangan lupa untuk bisa bahagia dalam situasi dan kondisi apapun. Karena aslinya kita adalah makhluk yang bahagia. Dan teruslah berlapang dada untuk mencari petunjuk dari Allah ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.